Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita masih bisa berada di dalam program Sarapan Sorgawi pagi ini. Kita percaya semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Tanpa terasa kita sudah 1 minggu ya, anak-anakku, para siswa-siswi SKBB, khususnya para rekan-rekan kerjaku, kita sudah 1 minggu melalui eh, tahun ajaran 2021-2022 ini. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan begitu baik. Mari kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin menikmati kembali sarapan sorgawi yang telah Engkau persiapkan pagi ini. Inilah piring hati kami, isi penuh, kenyangkan kami, agar jiwa kami selalu menjadi kuat dan iman kami boleh selalu bertambah-tambah di dalam-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menikmati sarapan sorgawi-Mu. Amin. Siswa-siswi SKBB, para kerabat, para sahabat, dan rekan-rekan kerjaku, 1 minggu sudah hampir berlalu kita menikmati kebaikan Tuhan di tahun ajaran 2021-2022. Tuhan berpesan kepada kita bahwa di dalam segala apapun, biarlah kita tetap meminta pimpinan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita ini. Dan kita tidak putus-putusnya, kita mau berseru-seru dengan nyaring kepada Dia, karena Dia pasti menjawab doa kita. Dan kalau kemarin Tuhan juga ingatkan kita, bagaimana Tuhan bisa mendengar doa kita, bagaimana kita bisa mendengar jawaban doa kita. Doa daripada Tuhan, yaitu kalau kita hanya memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi tenang. Dan pagi hari ini, di tengah-tengah pandemi, ada satu hal lagi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebelum nanti hari Senin, kita akan mulai masuk di dalam apa? Pelajaran-pelajaran yang baru di kelas yang baru. Ya. Mari kita akan membaca firman Tuhan, diambil dari Mazmur pasal yang ke-63. Bagaimana Daud bisa memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana dia tahu Tuhan menjawab doanya. Kita mau belajar satu hal lagi pagi hari ini. Mazmur pasal 63 ayat yang pertama. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Mengapa Daud bisa ada di padang gurun Yehuda? Di dalam kitab 1 Samuel ada tercatat sejarah bagaimana Daud pernah tinggal di padang gurun Sif, yaitu di padang gurun di daerah Yehuda. Apakah dia sedang istirahat jalan-jalan begitu? Tidak. Tetapi pada saat itu ia bersembunyi di situ. Ya. Karena Saul mencari dia. Mengapa Saul mencari dia? Karena Saul ingin membunuhnya. Apakah Daud mempunyai salah? Tidak. Tetapi Saul iri hati kepada Daud. Dia melihat Daud banyak mengalami keberhasilan dibandingkan dia. Pagi hari ini ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Jangan pernah biarkan iri hati tumbuh di dalam hati dan hidupmu. Karena kalau engkau memiliki iri hati terhadap seseorang, maka engkau merasa orang itu mengancammu. Seperti Saul merasa terancam dengan Daud, padahal Daud tidak pernah berbuat jahat kepada dia. Tidak pernah merancangkan kejahatan kepadanya. Tetapi apa yang menjadi keberhasilan Daud? Saul iri hati dan itu membuat apapun yang menjadi keberhasilan Daud, Saul menjadi terancam. Ketika kita iri hati terhadap seseorang,
Dan ketika orang itu mengalami kebaikan-kebaikan dan keberhasilan, maka engkau merasa orang itu mengancammu. Mari buang semua iri hati. Kita lanjut lagi. Jadi jelas sekali ketika Daud ada di padang gurun Yehuda, dia karena dikejar-kejar oleh Saul. Kita baca selanjutnya, ya Allahku katanya. Ya, Daud berdoa di dalam nyanyiannya, dia berdoa, dia katakan, ya Allahku, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Andai sekali Saul mencari-cari Daud untuk membunuhnya, Daud mencari Tuhan. Ya. Mau ngapain dia mencari Tuhan? Kita lihat. Jiwaku haus kepadamu. Oh, bukan karena Tuhan tolong saya. Tuhan, saya takut saya dikejar oleh Saul. Bukan. Dia katakan jiwaku haus kepada Tuhan. Tubuhku rindu kepadamu. Sampai tubuhnya aja rindu kepada Tuhan, kepada hadirat Tuhan. Dia katakan seperti tanah yang kering, yang tandus, tiada berair. Waduh, luar biasa sekali. Daud mencari-cari Tuhan. Dia haus kepada Tuhan. Dia rindu kepada Tuhan. Seperti tanah yang kering, tandus, tiada berair. Tidak ada dia berkata, karena Tuhan aku mencarimu, karena aku butuh pertolongan, karena aku takut, sembunyikan aku, lindungi aku, bela aku. Tidak. Tetapi dia katakan, Tuhan aku haus kepadamu. Dia tidak haus kekuasaan, dia tidak haus uang, kekayaan, dia tidak haus kesenangan dunia. Dia memiliki kerinduan tubuhnya, berarti dia ingin selalu ada di hadirat Tuhan. Dia bukan ingin ada di tempat pesta. Dia tidak merindukan istananya. Tetapi dia rindu kepada Tuhan. Bahkan dia bilang, aduh Tuhan, kalau saya jauh dari Tuhan, saya seperti tanah yang kering, yang tandus tidak berair. Itulah Daud. Itulah sebabnya dia berkata, dia mau berseru selalu dengan nyaring kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab dia. Tuhan akan membiarkan dia berbaring dengan tenang. Dan Tuhan akan membangunkan dia besok paginya. Dia berkata dia akan hanya bisa tenang jika dekat-dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang selalu mencari Tuhan. Jiwa yang haus kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Kerinduannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada rumah pesta dan kehebatan serta jabatan. Kemudian kita lihat kenapa dia bisa sampai demikian. Kita baca ayat yang ketiga. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Karena dia katakan kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Daud mempunyai satu kehidupan yang luar biasa. Dia selalu menang di dalam peperangan. Dia menjadi raja yang dicintai oleh rakyatnya. Dia menjadi raja yang luar biasa. Dia pahlawan perang. Kita tahu itu sejarah hidupnya. Waktu Saul mengejar-ngejar dia. Waktu dia menaikkan doa ini. Memang Daud belum menjadi raja. Tetapi dia mempunyai kehidupan yang baik. Dia seorang pahlawan perang. Rakyat sangat mengeluk-elukan dia lebih daripada mengeluk-elukan Saul. Tetapi tetap dia katakan dia percaya kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup dia. Keberhasilan yang dia miliki tidak sebanding dengan kasih setia Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siswa-siswi SKBB, mungkin kau mempunyai sahabat, ayah mempunyai anak-anak, seorang ayah punya istri, seorang istri punya suami, orang tua punya anak-anak, anak-anak punya orang tua. Kalau di antara kamu ada saling mengkhianati, maka itu akan menimbulkan sakit hati. Tetapi tahu enggak? Tuhan yang kita sembah tidak pernah akan mengkhianat kepada kita.
Dia tidak akan pernah berkhianat. Sebab itulah dikatakan kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Lebih daripada hidup yang baik seperti apapun. Kasih setia Tuhan itu ada. Kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Karena dia tidak pernah mengkhianati kita. Tetapi mungkin kita sering mengkhianati dia. Mari anak-anakku yang Tuhan kasihi, seluruh siswa-siswi SKBB, semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Apakah engkau memiliki hati yang mencari Tuhan? Jiwa yang haus kepada Tuhan? Tubuh yang selalu rindu akan hadirat Tuhan? Apakah kita selalu menyatakan bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup ini? Atau engkau merasa nyaman dengan hidupmu saat ini? Engkau merasa tidak perlu kepada Tuhan. Kalau jiwamu tidak haus kepada Tuhan, engkau tidak memiliki kerinduan kepada hadirat Tuhan, jangan-jangan engkau jauh dari Dia. Engkau mencintai dunia ini. Mari, jangan mencintai dunia ini meskipun engkau tinggal di dunia ini. Jangan mencari dunia ini meskipun engkau tinggal di dunia ini. Tapi carilah Tuhan senantiasa. Biarlah engkau memiliki kehausan kepada Tuhan. Bukan kehausan kepada harta, kehausan kepada kesenangan dunia. Biarlah engkau memiliki kerinduan, tubuh yang selalu rindu ada di hadirat Tuhan. Bukan tubuh yang rindu ada di mall, ada di tempat pesta, nongkrong-nongkrong. Mari, berapa lama engkau habiskan waktumu setiap hari? Apakah ada di hadirat Tuhan? Atau engkau sibuk dengan perkara dunia? Bukan berarti engkau tidak perlu bekerja, engkau tidak perlu belajar. Jika hatimu rindu mencari Tuhan, jika jiwamu haus kepada Tuhan, maka tubuhmu pun akan selalu merasakan hadirat Tuhan. Engkau tidak akan menjadi puas karena nonton sinetron. Engkau tidak akan merasa terhibur ketika engkau ada bisa ngobrol sepanjang hari, WhatsApp sepanjang hari. Ya. Makan kenyang sepanjang hari, semau apa yang engkau mau. Tetapi engkau menjadi puas dalam hidupmu karena engkau mencari Tuhan. Jiwamu hanya haus kepada Tuhan. Engkau rindu hadirat Tuhan. Karena engkau tahu kasih setia Tuhan lebih daripada hidupmu sendiri. Mari anak-anakku, jangan jauh dari Tuhan. Dekat-dekat, carilah Tuhan, jangan carilah dunia. Mari kita berdoa. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti
Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta Tuhan yang luar biasa. Kasih setia Tuhan yang melebihi hidup ini sendiri. Terima kasih kami diingatkan kembali. Di tengah-tengah pandemi ini, di segala sesuatu yang tidak pasti ini, kami tetap mau mencari-cari Tuhan. Kami tidak mau mengejar apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami mau jiwa kami memiliki kehausan kepada Tuhan. Dan kami memiliki kerinduan selalu ada di hadirat Tuhan. Setiap saat dalam hidup kami. Baik ketika kami bekerja, baik waktu kami istirahat, baik waktu kami tidur, waktu kami bangun, waktu kami berbaring ataupun kami berjalan. Biarlah hadirat Tuhan menjadi kerinduan kami dan kami boleh ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Allah yang luar biasa untuk firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan memasuki Tuhan hari Senin di mana siswa-siswi akan mulai belajar Tuhan. Tuhan berkati mereka, berkati para guru-guru, berkati para orang tua. Kami percaya hanya dekat kepadamu, hanya dengan mengandalkan-Mu. Ada kasih setiamu yang menyertai setiap kami. Sehingga pendidikan dari setiap anak-anak kami dapat berjalan, dapat selesai dengan baik. Oleh karena kasih setiamu. Seperti tahun-tahun yang sudah lalu Tuhan. Seperti hari-hari yang baru berlalu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Hamba mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada kasih setia Tuhan menyertaimu. Carilah Dia senantiasa. Hauslah akan Tuhan. Rindulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.